Shalom, shalom, shalom. Soteria, soteria. Ketemu kembali dengan saya Bejana ya. Ini Bejana tanah liat saja, nggak ada apa-apanya. Terima kasih saudara kepada Bapa yang di dalam surga, dalam tangan Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang sudah dicurahkan pada kita semua ya. Ini masuk bulan Februari, saudara, Rabu kedua 2022. Puji Tuhan, saudara. Saya tetap dalam bingkai besar saya, firman, doa, dan pengurapan. Selalu ada firman yang melandasi doa dan pengurapan saya setiap Rabu. Ini pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Ya, saya singkat HDM, saudara. Itu artinya kan pelayanan doa, kesembuhan dan kelepasan. Saudara-saudara, ya kalau kita mensikapi dengan pelayanan yang namanya HDM ini, ya karena ada kesembuhan, kelepasan, tentu di sana syarat dibutuhkan mujizat, saudara. Ya, ada kata-kata mujizat. Mujizat itu tidak bisa dibuat manusia, saudara, yang buat itu Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Tidak dapat dibuat oleh manusia, ya. Iblis juga bisa, tapi beda, saudara, ya, beda, ya, sangat beda. Dan ini mujizat, saudara-saudara. Banyak orang yang membutuhkan, ya, dalam pelayanan saya, ya dari mana-mana. Tapi juga ada yang alergi, loh, saudara, dengan kata-kata mujizat ini. Ya tentu dengan perspektif daripada mereka sendiri-sendiri. Bahkan pelayanan HDM ini loh, saudara-saudara. Ada yang mengatakan itu pelayanan perdukunan katanya, klinik. Ya ini saudara, saya tidak tahu bagaimana sampai ke situ, saudara. Tapi kita buktikan, saudara-saudara, apakah mujizat ini alkitabiah atau rekayasa kita sendiri. Ya ada gereja yang melayani ya semacam ini, pelayanan seperti ini, saudara. Tentu dengan nama yang berbeda. Tapi ada gereja yang nggak suka, saudara, nggak tahu, saudara. Kenapa? Tapi mari kita dasarnya adalah firman Tuhan, Alkitab ini. Dan dasarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus di dalam ketika masih ada di dunia ini dalam melayani. Ya, sebab kalau saya teliti dari Alkitab ini, saudara, baik perjanjian lama dan perjanjian baru ini, kata mujizat itu banyak tercatat, saudara, keajaiban, ya, itu ada. Ya, mari kita lihat, saudara-saudara. Biarlah Roh Kudus yang memberi pencerahan kepada kita semua, khususnya kepada saya yang akan menyampaikan, ya, khotbah. Saya beri judul begini, saudara, mujizat, oh mujizat. Ya begitu banyak juga orang yang rindu membutuhkan mujizat, saudara. Tapi juga ada orang-orang yang apatis, ya nggak seneng, saudara. Ya kesannya mungkin kok tidak Tuhan Yesus. Oh, kalau mereka datang ke gereja jangan mencari mujizat, cari Tuhan Yesus. Ya jelas, saudara. Kalau kita tidak mencari Tuhan Yesus, ya nggak ada mujizat. Karena saya bilang, mujizat ini datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang oleh Roh-Nya itu sudah dinyatakan kepada kita. Bukan pada zaman-zaman dahulu kala, ya. Kalau firman Tuhan mengatakan, ya, bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah, ya, dari zaman dahulu kala sampai saat ini dan selama-lamanya. Nah ini bagaimana? Ada yang mengimani tapi mereka tidak mau. Tidak tahu saya, saudara, kenapa? Ya, kalau mereka seperti itu, ya mungkin punya penafsiran sendiri. Tadi saya katakan, ya toh, tidak. Tapi kita lihat, saudara, kita punya contoh yang baik. Ya, kita lihat. Buka di Injil Matius, saudara. Ya, Injil Matius pasal 9 ayat 35, bagaimana saat itu Tuhan Yesus melayani, ya. Gimana? Nah,
contoh kita kan Alkitab ini, saudara, ya, yang tercatat. Tapi kadang juga Tuhan berbicara lewat nubuat, ya, lewat mimpi, penglihatan, pernyataan. Itu langsung, ya, ada perintah-perintah, ada warning-warning yang belum dicatatkan di sini. Ya, sebab firman Tuhan mengatakan kalau semua dicatat di sini, ini agaknya firman Tuhan mengatakan seluruh dunia nggak cukup untuk mencatat itu, saudara. Luar biasa ya, 3,5 tahun tapi luar biasa sekali. Ini saudara-saudara, Injil Matius pasal 9 ayat 35 seperti ini. Ya. Demikianlah, ya, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Coba ini dulu. Jadi Tuhan Yesus melayani bukan hanya di kota dan desa saja, saudara. Sekarang ini, saudara, ya, bagaimana pelayanan kita? Apakah kita hanya di kota saja atau sampai ke desa? Ya, sebelum saya melayani pelayanan HDM ini, saudara, ya, yang terus terang saja, ini bukan kerinduan saya, HDM. Saya dulu menginjil, saudara. Ya, saya menginjil, ya, masuk ini kota dan desa. Tapi tidak ada HDM-nya, tidak ada kesembuhan, kelepasan. Cuma saya memberitakan apa yang tercatat di sini aja, saudara. Ya, ini saudara, kota dan desa sudah pernah saya lalui. Lalu dikatakan iya, Yesus mengajar, ya, dalam rumah ibadat. Satu, ke kota desa Tuhan mengajar tentang kebenarannya, tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang benar, supaya kita banyaklah mengajar yang berbuat baik, punya karakter yang baik, dan macam-macam pengajarannya itu, saudara, ya, sesuai dengan firman-Nya. Dan ini lagi, selain mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Apa ini artinya memberitakan Injil Kerajaan Surga? Injil kabar baik dari Tuhan Yesus. Kerajaan surga bicara tentang kabar keselamatan, saudara. Di samping di sana ada kedaulatan kuasa Tuhan. Tentang keselamatan, ya. Jadi kita tidak seperti saya, saudara-saudara. Saya kenapa selalu meneriakan di samping shalom ada kata-kata soteria. Soteria itu artinya keselamatan dalam bahasa Perjanjian Baru. Keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus, keselamatan kekal. Ini kerajaan surga, ya, kerajaan yang tidak pernah selesai, kerajaan yang terus-menerus, tidak pernah putus, saudara. Di dalam kerajaannya, kerajaan surga, beritakan Injil, kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus didengungkan terus, saudara. Dan dikatakan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini Matius 9 ayat 35. Ya, saya ulangi, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Ada. Nah, ini yang saya layani, saudara. Sekarang di ADM, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini Yesus, saudara. Apakah itu sampai di sini saja, saudara? Pelayanan Yesus. Dan ternyata Tuhan Yesus meneruskan kepada murid-muridnya, rasul para rasul. Tapi saudara, di tengah-tengah ini, saudara, kenapa? Kalau ada hal seperti ini, saudara, ini saya bilang mukjizat, saudara. Ya, keajaiban. Kalau saudara membaca semua Alkitab ini, saudara, ya, mengenai Injil, empat Injil ini, saudara, Yesus mengadakan mujizat banyak sekali, bukan menyembuhkan segala penyakit, saudara. Penyakit, ya, orang yang mati bangkit, ya, itu penyakit apa saja? Ada stroke, ya, ada penyakit lumpuh, buta, macam-macam, saudara. Dan sampai sekarang penyakit ini kan macamnya banyak. Tuhan Yesus sanggup oleh kuasa Roh-Nya yang Maha Kudus itu. Saudara-saudara, ini tidak kan ada keajaiban. Coba air dirubah jadi air anggur, 5 roti, 2 ekor ikan, ribuan orang dikenyangkan, bahkan lebih-lebih, saudara. Coba banyak sekali. Saudara bisa sedikit terus sampai kepada murid-muridnya.
Setelah Pentakosta itu, saudara. Ya, Pentakosta. Roh Kudus turun dicurahkan, dahsyat. Kuasanya bekerja, saudara. Ya ini, lalu saudara-saudara, saya mau sampaikan, di tengah-tengah itu loh saudara, pasti kok ada yang nggak senang gitu loh ya. Zaman dulu juga begitu, zaman Tuhan Yesus. Ini lihat. Ya, lihat, kita lihat ini. Di Matius 12, ya. Matius 12, saudara dapat membaca semua nanti ya itu. Ayat 22 sampai 37. Tapi saya membaca ayat yang ke-24 saudara. Ya, kalau di sini kan judulnya Yesus dan Beelzebul. Ini ayat 24 begini saudara. Ini ketika Tuhan Yesus, ayat 22 katakan Tuhan Yesus itu membuat mujizat. Ya, menyembuhkan orang bisu yang karena kerasukan setan. Nah, ini mujizat. Tetapi ayat 24 begini saudara. Ya, Matius 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, orang Farisi, ya, wah itu banyak tuh sekali juga ada ahli Taurat dan lain sebagainya. Mereka berkata, berarti banyak. Orang banyak itu, mereka. Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Loh ini loh, kecurigaannya dari pikirannya. Ini kenapa kok arahnya terus ke situ? Apakah dalam pikirannya mereka itu punya dendam sama Tuhan, iri hati? Oh Yesus, wah, ya toh berhasil lah ibaratnya pelayanannya. Wah ini bahaya saudara. Jangan sampai ada hamba Tuhan yang berhasil, lalu hamba Tuhan yang lain lagi iri hati, lalu mengatakan yang tidak-tidak, sesat, palsu, ya macam-macam. Kan firman Tuhan ada pengajar sesat, nabi palsu, lah itu dipakai, dimasukkan saudara untuk menuduh orang-orang yang Tuhan Yesus juga begitu, digituin saudara sama orang-orang Farisi dan lain-lain ya, termasuk ahli Taurat. Karena mereka mungkin, mereka nggak bisa. Mereka udah bisa seperti Yesus. Apakah ini bisa terjadi pada zaman sekarang? Bisa. Dengan pikiran yang begini saudara, hati-hati dengan iri hati. Ingat Kain dan Habil, apa akibatnya? Si Kain, karena iri hati dengan Habil, karena bilang Habil sukses dalam pelayanannya. Habil ternyata kurang sukses. Iri hati. Ini kan bisa terjadi saudara. Jadi kita harus hati-hati ketika kita menyampaikan, apalagi itu di mimbar saudara-saudara ya. Sekarang kan banyak online tuh di medsos di mana saja. Termasuk terus mungkin jemaatnya ya, mereka terus ngikuti seperti itu tanpa menelaah dulu saudara, benar dan tidaknya. Hati-hati saudara ya, kita harus waspada. Silakan saudara baca. Ada yang seperti ini saudara. Tapi bagaimana kelanjutannya saudara? Apakah Tuhan Yesus juga memberi perintah ini mengenai masalah yang saya sebutkan ini? Ya, selain memberitakan Injil, kabar keselamatan, ada pengajaran-pengajaran, juga mengadakan mujizat-mujizat. Yaitu ya banyak ya, orang yang dirasuk, orang yang sakit dan lain sebagainya, mengadakan mujizat, keajaiban-keajaiban yang manusia tidak bisa, siapapun tidak bisa kecuali Tuhan. Kita lihat saudara, apa yang diperintahkan Tuhan di Injil Matius 10 ayat 7. Injil Matius pasal 10 ayat 7. Demikian saudara ya, Injil Matius pasal 10 ayat 7. Tuhan ini berfirman, pergilah. Waktu itu Tuhan mengutus murid-murid ya, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ini loh saudara, ada lagi kerajaan surga. Ini kabar keselamatan, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua hampir dekat. Kabar keselamatan, keselamatan kekal, soteria sudah dekat. Hati-hati, ini yang pertama disampaikan. Belum yang lain-lainnya, ini dulu. Supaya oleh berita ini saudara, berita kabar keselamatan yang disampaikan sekarang, waktu itu disampaikan kepada murid-muridnya, kalau sekarang ya bilang kepada hamba-hambanya, pada orang-orang siapa saja yang diutus, dipakai, dipilih. Puji Tuhan loh, berbagai orang yang dipanggil dan dipilih.
oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Terus selanjutnya selain itu apa saudara? Ayat 8 dikatakan begini, sembuhkanlah orang sakit. HDM sudah, saya sudah saudara. Bukan karena sayanya saya beritahu, karena dia berdaulat, ada Roh Kudus yang sudah hadir. Kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ini saudara, orang sakit sembuh dan banyak, itu kan sudah banyak kesaksian terus berjalan selama 18 tahun lebih ini. Terus saudara, bangkitkanlah orang mati. Saya belum pernah membangkitkan orang mati, tapi orang yang setengah mati, mau mati, diputus mati, divonis mati, baik oleh dokter maupun oleh seseorang, termasuk hamba Tuhan, pendoa-pendoa yang berani memvonis seperti itu. Saya pernah bergumul mengenai ini saudara. Ya, ada kesaksian juga saudara. Orang yang di sini juga dikatakan orang yang hampir mati ada, sekarat saudara. Ya, hampir mati. Ya, pada waktu saya diundang oleh satu kelompok doa saudara. Ya, ada satu ibu yang hampir mati saudara, sakoma, pakai selang-selang, pakai ventilator. Ya, saya diundang, sana ada suami, anak, dan beberapa tim doa. Saudara, saya melihat, saya hanya mohon sama Roh Kudus supaya Roh Kudus saja yang berkehendak. Saya tidak banyak berdoa, saudara. Ya, saya pegang ventilatornya. Saya hanya mengatakan begini, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Udah. Biar kehendak Roh Kudus yang bekerja. Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba ibu ini batuk-batuk, sadar. Siuman dari komanya. Dan sekarang hidup, dan dia saudara, ibu ini diberi tambahan usia berapa? 12 tahun. Luar biasa, haleluya. Itu semua karena dia. Kita nggak bisa apa-apa, jangan sombong. Karena dia nggak ada pengurapan saudara, belum ada waktu itu. Yang kedua saudara, ini ada beberapa kali saudara ya. Baik ketika saya ada di kantor maupun saya ketika melawat, ini di rumah sakit juga. Ya, ada seorang anak dilahirkan bayi, lahirnya sesar karena ada masalah. Ya, ada masalah saudara, berat masalahnya juga. Waktu disesar, si bayi itu belum sampai diangkat keluar tuh air ketupat pecah. Akhirnya minum air ketupat, keracunan. Wah itu berat. Wah berat saudara. Masuk inkubator, kan begitu. Bagaimana itu, saya tidak tahu, saya dipanggil, dijemput, bawa ke sana. Ada, ternyata di inkubator sana ada suster satu, ada orang tuanya, laki-laki, orang tuanya, ayahnya di situ. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada saya, Bejana, ulurkan tanganmu ke inkubator itu. Berikan anak ini roh kehidupan. Cuma itu aja. Bagaimana saya bisa memberi roh kehidupan? Saya ini siapa? Manusia biasa debu, tanah liat, bencana, tanah liat. Bagaimana? Tapi perintah Tuhan, ya saya ulurkan saudara. Biar dia yang bekerja. Benar, saya ulurkan. Biarlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh kehidupan akan memberikan kehidupan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Dan anak itu sekarang sudah cukup besar, saudara. Ya, mungkin sudah sekolah. Hidup. Puji Tuhan. Ada banyak saudara. Ini saudara-saudara ini mujizat. Tidak percaya, enggak apa-apa. Tuhan yang tahu. Dan itu terjadi. Dan ada buktinya. Masih ada. Dan banyak lagi saudara. Ya. Putusan-putusan vonis ini. Oh. Ini saudara-saudara, ya itu mengenai kata-kata bangkitkanlah orang mati. Terus tahirkanlah orang kusta. Ini dikuduskan saudara, menguduskan orang-orang yang hidupnya belum kudus saudara. Ya, itu aja. Mungkin kusta betul ada sakit penyakit, tapi kok ada dijadikan satu dengan yang sakit tadi ini khususkan. Tapi dalam firman ini ada arti saudara. Ya, kusta ini
Memang penyakit yang orang zaman dulu itu disingkirkan, sekarang udah ada obatnya, saudara, bisa sembuh. Ya, najis begitu. Ya, itu perlu dikuduskan begitu. Ini saudara-saudara. Lalu usirlah setan-setan. Ya, HDM melakukan. Loh, kadang-kala ada yang pura-pura loh, saudara. Kadang-kala ada yang depresi, ya seperti kerasukan. Tapi ada yang kerasukan betul, saudara. Tapi saya percaya Roh Kudus. Ada satu ketika. Ini banyak sekali loh saya ngusir begini, saudara. Bukan saja kepada orang kerasukan, tapi di rumah-rumah tempat hati-hati, saudara. Saya banyak melayani. Di mana itu? Ketika saya bilang, di rumah-rumah itu ya, iblis setan itu punya domisili, saudara, tempat. Ya, ada di rumah tangga, di rumah, ya, dia tempat mereka berdomisili, ada juga di rumah makan, di toko, pabrik, macam-macam, saudara. Tapi kita di rumah ini, saudara, ya, kita di rumah aja, tidak sampai melanglang buana ke pabrik segala itu ceritanya banyak. Itu di rumah itu seringkali kenapa iblis senang domisili di kamar utama. Ada beberapa tempat, tapi saya mau kok senang di kamar utama. Hati-hati, saudara. Saudara pikir sendiri ketika saudara ada di kamar utama itu apa yang sedang terjadi antara saudara dengan yang di kamar utama itu. Suami istri di sana, ya, entah ada pertengkaran, entah ada apa-apa, enggak tahu saya. Habis senang di sana, saya seringkali mengusir, dan itu sering juga di kamar mandinya. Ini mengusir setan-setan, saudara. Ya, pernah ada dalam satu tempat, saudara, atau orang, saudara. Wah, mereka katanya cari saya, tapi saya tidak ketemu. Tapi akhirnya ketemu, saya ke sana, saudara. Jadi saya heran, saudara. Wah, itu dipegangi orang banyak, laki-laki kalah semua. Tapi saya kok cuma begini aja, saudara. Ya, dia di lantai. Hei, kamu kalau tidak bangun, tak injak-injak. Kamu kalau tidak bangun, tak injak-injak. Loh, kok bangun, saudara? Baik, tak suruh pulang, beri makan dia. Loh, ini, saudara, tidak saya apa-apakan, saudara. Saya tidak tahu lah, itu pernah terjadi. Banyak. Ya, ini saudara-saudara perintah Tuhan di dalam Matius pasal 97. Saudara, ini untuk zaman dulu apa sampai zaman sekarang? Silakan. Kalau saya ya sampai zaman sekarang, karena peristiwa ini ada terus. Ya, loh, mujizat itu gimana? Sembuhan itu. Lah, itu kan ada, saudara. Kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus, ya. 1 Korintus pasal 12. Ya. 1 Korintus pasal 12. Ya, itu saudara membaca mulai ayat 1 sampai 11. Tetapi saya mau menyampaikan ini, saudara. Di sana judulnya adalah rupa-rupa karunia tapi satu roh. Ada karunia, saudara. Ternyata di sini ada catatan, ada karunia tapi satu roh, Roh Kudus. R-nya besar. Itu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10 begini. Kepada yang seorang Roh Kudus yang sama, yang memberikan iman. Ya, ini ada iman, saudara. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya, ada karunia menyembuhkan, saudara. Ayat 10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ini percaya atau tidak? Kalau saudara tidak percaya, itu ayat dicoret, saudara. Ya, kalau yang tidak percaya, coreti aja, saudara. Ya gitu. Banyak coretannya nanti. Mari, saudara, kita mohon pencerahan daripada Roh Tuhan. Bukan akal pikiran kita manusia saling bersaing lah, saudara. Jangan bersaing seperti itu. Nggak ada saling berebutan jemaat. Nggak ada, saudara. Jangan. Tuhan tidak senang itu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun mereka. Kalau saudara ingin jadi berkat dalam pelayanan saudara atau saya, lakukanlah
sesuai dengan apa yang dia katakan, bukan pikiran kita. Pikiran kita ini loh yang pinter sampai apapun, bisa salah. Tapi Roh Kudus, Roh Allah, pencipta langit dan bumi tidak pernah salah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus hadir, ada kuasa, ada kedaulatan yang luar biasa. Dia dapat melakukan segala sesuatu yang dikatakan manusia tidak mungkin. Tapi bagi dia, mungkin. Sangat mungkin dan terjadi. Ini saudara-saudara, saya sampaikan, mujizat. Oh mujizat, saudara. Mujizat dibutuhkan. Tapi kenapa mujizat? Ya kadang-kala dihujat, diremehkan, dilecehkan. Kita masih hidup di dalam bumi ini. Manusia ini sangat terbatas, mau pinter sampai apapun. Sudah bisa menembus planet kemana, sudah bisa membuat ini, membuat itu. Tapi tetap terbatas. Ada kekuatan yang tanpa batas, yaitu Roh Allah sendiri. Sudah dicurahkan atas kita semua. Pentakosta sudah terjadi dan itu perbaruan terus. Saya menggunakan minyak saudara untuk memperbarui. Karena Tuhan memberi perintah itu. Kalau tidak ada perintah saya tidak akan lakukan. Tidak akan saya lakukan. Karena perintahnya, pengalaman yang menjawab luar biasa. Kalau itu datangnya dari Tuhan. Bukan rekayasa kita sendiri. Kalau rekayasa kita sendiri, mungkin tidak terjadi apa-apa atau akan terjadi tapi sebentar, saudara. Kayak sugesti saja. Ini enggak ini, saudara. Ini terus-menerus. Sambung menyambung sampai nanti dia datang dan dikatakan kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus datang kedua kali, keselamatan sudah dekat, saudara. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Mari, saudara-saudara, ya, kita apa yang kita butuhkan, saudara saat ini membutuhkan mujizat. Bagi yang membutuhkan. Yang nggak membutuhkan, nggak usah ngikuti. Saya menggunakan minyak, saudara. Minyak ini sudah dikuduskan, tapi kalau ada minyak yang belum dikuduskan, sekarang ini, minyakmu yang belum dikuduskan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu ini sekarang saya kuduskan, supaya Roh Kudus bekerja. Haleluya. Amin. Kudus minyakmu, saudara. Bisa dipakai. Mari, kita pakai, saudara. Dulu ya. Nanti kita berdoa. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo pakai. Saudara bisa mengurapi semua. Karena sudah di rumah kan. Nah, kalau saudara di tempat umum kan tidak mungkin. Di rumah silakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Bapa. Hamba ini bejana tanah liat. Tapi hamba memiliki roh-Mu Tuhan. Yang dikatakan sudah menyatu di dalam Roh-Ku ini. Menjadi satu Tuhan, melekat. Roh Kudus yang saya mau aktifkan ini. Baik lewat doa-doa syafaat ini Tuhan. Lewat doa profetik. Atau doa apapun Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Kalau ada sekarang ini yang imannya, ada yang sekarang ini meremehkan firman-Mu Tuhan. Meremehkan mujizat yang datang daripada-Mu. Oh mereka rasa alergi, bahkan mereka menghujat, ampuni mereka. Biar Roh Kudus beri pencerahan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah, Roh Kudus, turunkan wahyu pencerahan-Mu atas kami semua, supaya kami mengerti dengan benar akan firman-Mu mengenai mujizat ini. Bukan rekayasa Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah Tuhan yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi. Mujizat-Mu masih ada Tuhan. Mujizat-Mu begitu banyak. Dan sekarang oleh Roh-Mu Tuhan bekerja. Melalui hamba-hamba yang Tuhan pakai. Hamba-hamba-Mu. Dan hamba sendiri. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau tahu. Tapi Engkau yang membuat jadi apa-apa. Bisa. Bisa. Yang sakit, apapun sakitmu, ujung rambut sampai telapak kaki, di dalam maupun di luar, sakit apa saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau di sana ada kuasa-kuasa penyakit, ada roh-roh penyakit yang perlu dipatahkan, saya patahkan saat ini juga demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya keluar itu roh penyakit, kuasa penyakit, biar Roh Kudus bekerja.
memulihkan, menyembuhkan seluruh organ-organ ini, akan menjadi baru karena Engkau penciptanya. Haleluya. Tuhan memberkati hidup mereka, keluarga rumah tangga mereka. Persatukan mereka Tuhan, persatukan mereka. Tuhan yang mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, yang susah jadi gampang. Tuhan, tidak ada yang kritis-kritis, darurat-darurat. Oleh Roh Kudus, rumah tangga keluarga menjadi satu. Hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hembuskan Roh-Mu Tuhan atas mereka dimanapun mereka berada. Hembuskan, satukan mereka. Demikian juga untuk bisnis, pekerjaan, keuangan mereka. Baik yang bekerja sendiri maupun yang ikut orang. Diberkati Engkau. Hidupmu, ekonomimu, keuanganmu, aset-asetmu terjual. Oleh karena Dia ikut campur tangan. Roh Kudus bekerja atasmu. Dan engkau akan dipulihkan. Dan engkau akan naik. Engkau tidak turun lagi, tapi naik. Bersama Tuhan. Ada berkat double porsi di dalam pagarnya itu. Puji Tuhan, dan banyak sekali beban-beban saudara. Beban-beban yang ada Tuhan. Tuhan tolong mereka. Letih lesu beban berat Tuhan yang melegakan semuanya itu. Dalam kehidupan mereka. Saya tidak tahu. Biar mereka menyebut. Dan Roh Kudus akan bekerja. Kalau ada kuasa-kuasa yang menghalang di sana. Baik roh kutuk. Baik roh penghalang. Roh penggagalan dan roh-roh dunia yang lain yang jahat itu, dalam nama Tuhan Yesus dari tempat ini saya singkirkan semua keluar dari kehidupan mereka, anak-anak Tuhan yang beriman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh-Nya itu sudah datang sebagai Parakletos di tengah dunia dan bahkan sudah bersatu dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, berkaryalah ini bagianmu. Engkau yang meneruskan dan akan menjamah satu demi satu tanpa kecuali siapapun dia. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Soteria. Sampai berjumpa kembali dengan saya bencana hari ini. Haleluya. Puji Tuhan saudara ya. Puji Tuhan. Amin.